Aplikasi berikut merupakan aplikasi untuk pembuatan invoice untuk jenis usaha dagang atau toko ya. Jadi karena fokusnya invoice, modul-modul selain invoice sifatnya tambahan dan opsional. Karena memang tujuannya adalah mengisi data penjualan, kemudian membuat invoice dan memilih sesuai model-model yang ada. Dan ini untuk perusahaan dagang atau toko. Jadi di sini bisa kita mulai dengan kita setup usahanya terlebih dahulu. Ini tanggal awal, ini opsional ya, karena digunakan untuk rekap bulanan. Ya. Jadi kalau tidak diisi, ya pengaruhnya hanya ke rekap bulanan. Kemudian di sini data usaha, ini untuk yang akan muncul di invoice. Kemudian data bank, kalau misalnya transaksinya ingin ada rekening bank muncul di invoice, bisa diisikan di sini terlebih dahulu. Kemudian jika juga ada yang menandatangani invoice-nya, bisa diisikan namanya di sini terlebih dahulu. Jadi setupnya hanya itu, kemudian masuk ke setup produk. Di sini bisa diisikan nama produknya, ya unitnya dan saldo awalnya. Kenapa saldo awalnya perlu? Kalau teman-teman ingin melihat rekap saldo awal penjualan dan kemudian penerimaan bisa diisikan. Tapi kalau tidak diisi juga tidak ada masalah, karena hanya akan berpengaruh terhadap rekap stok ya. Jadi di sini ada rekap stok awal, kemudian masuk berapa, keluar berapa, saldo berapa. Jadi hanya pengaruh terhadap rekap stoknya saja. Kemudian setup pelanggan, ya di sini bisa diisikan nama pelanggannya. Di sini ada informasi yang berhubungan dengan penagihan dan ada informasi yang berhubungan dengan pengiriman. Kalau pengirimannya berbeda lokasi. Tapi pengiriman ini hanya akan muncul kalau berbeda lokasi hanya akan muncul di invoice model 4. Ya. Jadi ada bill to, ini ship to, kalau lokasi yang berbeda. Ya. Kemudian di sini nomor invoice. Nomor invoice di sini digunakan sebagai referensi terhadap modul penjualan dan juga terhadap invoice, cetak invoice-nya. Jadi di sini bisa diisikan di awal, bisa juga diisikan pada saat akan mencetak invoice. Selain itu di sini ada modul tambahan ya, jadi bukan modul utama. Ini modul tambahan kalau memang memerlukan surat jalan. Di sini disediakan fasilitasnya untuk membuat surat jalan. Formatnya sama dengan invoice, ya, tidak ada yang berbeda, hanya ini judulnya surat jalan. Bisa diisikan nomornya di sini. Setelah kita selesai setup, kita bisa masuk ke penjualan. Perhatikan di sini di penjualan ada tanggal diisikan di sini. Di sini ada tanggal faktur, tanggal invoice, tanggal transaksi. Jadi di sini bisa ditulis dulu tanggal transaksinya. Ya, invoice-nya mungkin tidak perlu diisi dulu, tapi misalnya ada transaksi yang ditulis. Jadi nanti di salah satu model invoice-nya, kita lihat model invoice yang ketiga di sini, ini bisa merangkum transaksi untuk tanggal yang berbeda-beda. Jadi maksudnya satu invoice itu bukan satu transaksi, tapi satu invoice bisa beberapa transaksi. Ya, jadi kalau misalnya mau disatukan, jadi bisa diisi dulu tanggal transaksinya, nomor invoice-nya diisi belakangan. Ya. Kemudian ini nomor urut invoice. Nomor urut invoice ini menentukan urutan di invoice yang akan dicetak. Jadi kalau kita lihat di sini, invoice ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini invoice nomor 1. Perhatikan kita di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan perhatikan di sini ada ongkos kirim. Ongkos kirim sengaja dimasukkan di sini karena jadi tidak dipisah ya. Jadi kalau kita kembali ke invoice tadi, perhatikan di sini ada PPN, ada diskon, ada uang muka. Ini terpisah dari ongkos kirim. Karena asumsinya, karena ongkos kirim itu juga faktor terhadap PPN. Tapi kalau mau tidak dimasukkan juga tidak ada masalah. Ya. Dan ongkos kirim ini tinggal diketik saja ya, tidak perlu masuk dalam nama produk di bagian setup produk. Ya. Kemudian bisa diisikan jumlah unitnya. Kemudian harga per unitnya. Kemudian di sini ada kolom diskon. Jadi ada kolom diskon berdasarkan persen, ada kolom diskon berdasarkan harga. Jadi ini hanya dua opsi, nanti total diskonnya akan dihitung secara otomatis di sini. Jadi kalau berdasarkan persen akan muncul total diskonnya persen, kalau harga akan muncul total diskonnya berdasarkan harga, sehingga total setelah diskon adalah sekian. PPN di sini persentasenya bisa diisi manual. Ini sengaja dibuat manual karena mungkin ada yang tidak dikenakan PPN, ada juga yang PPN 10%, ataupun nanti PPN yang baru 11% dan 12% bisa dimasukkan secara manual di sini tanpa harus mengganti
angkanya di invoice. Kemudian jatuh tempo. Ya, kolom yang backgroundnya warna biru ini isinya formula ya. Jadi dia akan menghitung secara otomatis. Jatuh tempo ini patokannya adalah hari setelah tanggal invoice. Jadi di sini asumsinya tadi kita ini faktur tanggal 1 Januari. Nah, kemudian di sini jatuh tempo mau 5 hari setelah tanggal invoice ya 1 tambah 5 6 Januari. Isi rekening pembayaran, nama peneretangan. Kemudian di sini ada yang berhubungan dengan pengiriman. Perhatikan kalau di sini pengirimannya tidak diisi, ya bisa dikosongkan, itu otomatis akan mengambil data pengiriman yang di setup pelanggan tadi, data pengiriman yang ini, kalau tidak diisi. Tapi itu pun hanya muncul di satu invoice yang model 4 tadi, ya. Jadi yang ada SIP-nya ini aja, yang lain tidak ada data pengiriman karena asumsinya data pengiriman sama dengan data tagihan. Ya. Dan kalaupun ternyata tidak ada pengiriman, ini kolom yang ini bisa di-hide ya. Tadi kolom yang pengiriman tadi bisa di-hide. Ya, jadi ini tinggal di tanggal pengirimannya dipilih, ini bisa di-hide. Ini juga sama opsional. Kalau misalnya ada nomor DO, ada tanggal delivery order atau surat jalan, ini bisa diisikan. Kemudian ada harga pokok penjualan kalau memang ini opsional juga. Jadi bisa diisikan data harga pokok penjualannya kalau ingin ada perhitungan di rekap penjualan. Ya. Kalau tidak diisi tidak apa-apa. Kemudian di sini setelah penjualan kita bisa memilih, ya, tinggal memilih invoice yang kita mau cetak, kemudian memilih nomor invoice-nya. Ya, semua akan muncul secara otomatis. Oke. Kemudian untuk data pembayarannya bagaimana? Nah, data pembayaran sudah disiapkan di sini, ya, terpisah. Jadi ada pembayaran bisa diisikan kalau misalnya ada DP atau uang muka di sini. Kemudian kalau ada pembayaran 1 dan 2 di sini. Ya, kemudian kalau memerlukan faktur pajak bisa diisikan nomor faktur pajak di sini dan tanggal faktur pajaknya di sini, dan bisa dilihat faktur pajak di sini juga sama dipilih ya. Dipilihnya adalah di sini ya. Jadi kita memilih nomor faktur pajaknya dipilih di sini. Ya. Oke, kemudian faktur pajak sudah, surat jalan sama, hanya ada satu model ya. Ini tinggal dipilihkan di sini nomor delivery ordernya. Kemudian ada penerimaan stok. Jadi di sini bukan transaksi pembelian, tapi transaksi untuk merekap stok. Jadi kalau tidak diisi juga tidak ada masalah. Tapi bagian penjual mungkin pengen mengetahui saldonya ada berapa, bisa diisikan di sini. Ya, jadi misalnya ada tambahan saldo tanggal sekian, tambahan saldo sekian, jumlah unitnya sekian. Tapi di sini tidak diisikan harga dan lain-lain karena memang tujuannya hanya untuk mencetak invoice dan bukan untuk menghitung HPP. Jadi di sini direkap juga bisa direkap awal, masuk, keluar dan saldonya. Kemudian penjualan, ini rekap penjualan ya. Kemudian pembayaran berdasarkan invoice bisa dilihat di sini rekapnya. Kemudian pembayaran berdasarkan pelanggan bisa dilihat di sini juga. Kemudian rekap PPN bisa dilihat di sini. Kemudian rekap bulanan ya. Rekap bulanan bisa dilihat di sini ya. Tadi berdasarkan bulannya. Kemudian di sini ada satu transaksi pelanggan, ini sebenarnya history ya. Jadi kita bisa melihat history transaksi dari masing-masing pelanggan selama pembuatan invoice ini.